Media Vietnam banggakan Piala AFF sampai sindir skuad muda Indonesia. Fakta bahwa timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024 terus digoreng oleh media-media tetangga yang kali ini datang dari media Vietnam. Untuk diketahui, 3 tim muda di Piala AFF 2024 gagal untuk melaju ke semifinal. Media Vietnam pun menegaskan bahwa pesta sepak bola Asia Tenggara ini bukanlah untuk tim belia, sebab diketahui Indonesia menurunkan tim muda di ajang kali ini dengan rata-rata usianya 20,33 tahun. Dua tim lain menurunkan tim U23 adalah Laos dan Timor Leste, di mana semua tim itu gagal melaju jauh di Piala AFF 2024. Bahkan Laos menjadi juru kunci dari grup B, sedangkan Timor Leste menduduki posisi terbawah dari grup A. Hal ini kemudian juga disoroti oleh Soha dalam artikelnya, yang mana mereka menuliskan, ASEAN Cup menunjukkan banyak tim memainkan tim muda untuk beragam alasan, baik subjektif dan objektif. Indonesia, Laos, dan Malaysia menurunkan skuad yang sebagian besar di bawah usia 23 tahun, yang mana kesimpulan umum untuk tim ini adalah mereka semua tereliminasi. Hal yang sama juga berlaku untuk Malaysia yang kebanyakan dari pemain kunci mereka harus bertahan di liga domestik. Itulah mengapa baik Indonesia dan Malaysia hanya bisa menggunakan pemain yang terkadang hanya ada di dalam daftar pemain muda di klub mereka. Soal beranggapan kurangnya pengalaman membuat bintang dari dua tim ini kalah dalam pertandingan yang membutuhkan pengalaman. Level pemain muda juga terbatas, jadi mereka tak bisa membantu timnya dalam mengatasi masalah. Itulah yang menjadi penjelasan paling akurat atas kegagalan Indonesia dan Malaysia pada turnamen tahun ini. Pertama, event sepi. Turnamen-turnamen yang diselenggarakan di bawah naungan AFF akan sepi peminat karena Indonesia memiliki supporter yang sangat fanatik. Ya, fanatisme itu tak hanya ditunjukkan di stadion tetapi juga dari layar kaca maupun media sosial. Ini tentu saja menambah nilai plus bagi turnamen AFF karena dapat meningkatkan daya jualnya. Sehingga apabila Indonesia keluar dari AFF, maka dampaknya adalah Indonesia tak ikut serta turnamen tersebut dan akhirnya event-event tersebut jadi sepi peminat. Dan tentu hal ini dapat mempengaruhi rating dari siaran pertandingan AFF serta engagement alias jangkauan di media sosial. Kedua, kehilangan tuan rumah berkualitas. Selain itu, salah satu keuntungan bagi AFF memiliki Indonesia sebagai salah satu anggotanya ialah tersedianya stadion berkualitas yang bisa menjadi venue pertandingan atau turnamen. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk salah satu anggota yang punya stadion berkualitas yang layak untuk menggelar laga-laga internasional. Bahkan, beberapa stadion diantaranya juga sudah lolos verifikasi FIFA yang digunakan sebagai venue gelaran Piala Dunia U17 pada 2023 silam. Ketiga, Piala AFF tak lagi menarik. Kejuaraan yang berlangsung di bawah naungan AFF juga bisa kehilangan nilainya tanpa keikutsertaan dari timnas Indonesia. Ya, salah satu hal yang menarik dari AFF memang Indonesia yang punya dukungan luar biasa. Kualitas skuad Garuda juga bisa menyaingi Malaysia, Thailand, dan Vietnam, sehingga apabila Indonesia keluar dari AFF, maka tim-tim tersebut akan kehilangan lawan yang tangguh untuk dihadapi. Tentu hal ini juga jelas mengurangi nilai kompetitif dari ajang-ajang yang berlangsung di bawah AFF. Arab Saudi makin merana, skuad Garuda curi kesempatan. Dua rival timnas Indonesia yakni Bahrain dan Arab Saudi menyajikan drama menarik di laga perdana Grup B Gulf Cup 2024. Pada laga tersebut, timnas Bahrain berhasil meraih kemenangan tipis 3-2 atas Arab Saudi dalam duel yang berlangsung di Jabar International Stadium. Sebab meski bukan bagian dari kalender resmi FIFA, namun pelatih Arab Saudi Hervi Renard dan pelatih Bahrain Dragan Talaji tetap membawa skor terbaik mereka di event yang bisa dibilang Piala AFF-nya negara-negara teluk tersebut.
Menariknya, kemenangan Bahrain atas Arab Saudi tidak hanya menjadi sorotan di Gulf Cup 2024, tetapi juga bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Arab Saudi dijadwalkan menghadapi Cina pada laga ke-7 grup C pada 20 Maret mendatang, sehingga jika mental pemain Arab Saudi masih terpengaruh akibat kekalahan dari Bahrain, bukan tidak mungkin mereka kembali gagal meraih kemenangan saat menghadapi Cina nanti. Kemudian, jika Arab Saudi tersandung melawan Cina, peluang timnas Indonesia untuk menyalip posisi mereka di klasemen pun juga cukup terbuka, dengan catatan skuad Garuda harus meraih kemenangan atas Australia. Tentu optimisme skuad Garuda semakin meningkat dengan hadirnya pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers, Kevin Dykes, dan Ole Romani yang diharapkan mampu memberi dampak besar dalam laga krusial tersebut. Pelatih timnas Bahrain Dragan Tarajic tidak memperhitungkan timnas Indonesia sebagai lawan yang berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana yang diketahui, Bahrain sedang mengikuti turnamen Piala Teluk 2025. Tim berjuluk The Moon Warriors ini meraih kemenangan di laga pertama melawan Arab Saudi dengan skor 3-2. Kemenangan ini membuat Dragan Tarajic besar kepala. Ia optimis dengan hasil apik itu, tim asuhannya bisa bersaing dengan lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, pelatih asal Kroasia itu justru tak memperhitungkan timnas Indonesia. Ia hanya menyorot Australia, Arab Saudi, dan Jepang sebagai saingan utama. Ini adalah pertandingan yang sulit, tapi takdir saya selalu bermain di pertandingan besar, seperti kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Insya Allah kami akan tampil baik, ungkap Tarajic. Padahal pada pertemuan pertama melawan timnas Indonesia, Bahrain nyaris menanggung malu. Mereka diselamatkan gol di penghujung akhir laga yang kontroversial. Timnas Indonesia sejatinya sudah unggul 2-1 terlebih dahulu, namun wasit pemimpin laga tidak meniup peluit pertandingan padahal waktu injury time sudah habis. Di momen itu, Bahrain mencetak gol penyeimbang yang membuat skor akhir pertandingan itu menjadi imbang 2-2. Adapun Bahrain masih akan melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Mereka akan menjalani laga tandang ke markas skuad Garuda. Tentu, teror Stadion GBK sudah menanti kedatangan timnas Bahrain. Jika mental mereka ciut duluan, maka dipastikan GBK akan jadi kuburan nyata bagi skuad The Maroon. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 secara tidak langsung menjadi berkah bagi Australia. Ya, mereka bisa menemukan titik lemah dari taktik pelatih Sintayong. Hal itu disampaikan oleh salah satu media asal negeri Kangguru tersebut, yakni The Roar. Mereka menyoroti taktik timnas Indonesia yang gagal berjalan dengan baik di Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 usai menduduki peringkat ketiga klasemen akhir grup B. Poin yang dikumpulkan tim Merah Putih tidak cukup membuat mereka melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia cuma bisa mengantongi sekali kemenangan saat berhadapan dengan Myanmar. Sisanya tim Merah Putih bermain imbang kontra Laos dan kemudian kalah saat bersua Vietnam dan Filipina. The Roar tahu betul timnas Indonesia tidak menurunkan kekuatan terbaik di laga ini. Tim Merah Putih hanya menurunkan pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Tidak ada nama-nama besar seperti J.J., Kelvin Verdong, Kevin Dix, hingga Messilkes dan lain-lain. Namun, titik lemah Sintayong tetap bisa didapat dari Piala AFF 2024 ini. The Roar menilai ada beberapa kesalahan berulang yang dilakukan Sintayong. Salah satunya adalah komunikasi yang tidak baik antar pemain. Koneksi yang buruk antara para pemain reguler ini dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan dalam beberapa kesempatan telah berulang kali terjadi. Jika Sokaros dapat memutus komunikasi antara pemain Indonesia dalam kualifikasi Maret yang krusial, Sokaros dapat menghidupkan kembali harapan mereka setelah serangkaian penampilan di bawah standar dalam fase ini, tulis The Roar dalam rilis resminya. Ya, Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan akan berlangsung di Sydney pada 20 Maret 2025. Jika berhasil mengalahkan timnas Indonesia, kans Australia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sangat besar. Namun tentunya, mengalahkan skuad Garuda bukan hal yang mudah. Apalagi skuad Garuda baru meraih hasil positif saat membungkam timnas Arab Saudi.
Ya, setelah timnas Indonesia terindikasi kembali dicurangi wasit pada Piala AFF 2024, kini kabar mundurnya timnas Indonesia dari AFF menjadi kejutan besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Menariknya, Indonesia dan Singapura kabarnya akan mengakhiri keanggotaan mereka di Asosiasi Sepak Bola ASEAN yaitu AFF. Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena kedua negara ini dianggap sebagai salah satu kekuatan dalam kompetisi regional tersebut. Tidak hanya itu, Malaysia juga dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah yang serupa. Jika Malaysia benar-benar mengambil keputusan untuk keluar, ini akan menjadi pukulan besar bagi AFF yang telah menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar negara-negara anggotanya melalui olahraga sepak bola. Keputusan Indonesia dan Singapura untuk meninggalkan AFF disebut-sebut memiliki kaitan dengan berbagai pertimbangan, termasuk praktik sepak bola yang mereka rasa sering terjadi. Adanya beberapa isu tentang pengaturan skor dan juga banyaknya mafia bola dalam federasi tersebut. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa ketidakpuasan terhadap manajemen dan kebijakan AFF telah lama menjadi perdebatan di balik layar, dan keputusan untuk keluar mungkin merupakan hasil akumulasi ketidaksepakatan yang berkepanjangan. Setelah mendengar kabar Indonesia dan Singapura akan keluar dari AFF, saat ini Malaysia tampaknya sedang dalam tahap evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan kerugian yang mungkin timbul dari keanggotaan mereka di AFF. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perubahan dalam dinamika internal sepak bola Malaysia dan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan AFF menjadi faktor utama yang membuat mereka berpikir untuk ikuti jejak timnas Indonesia. Sejumlah analisis sepak bola di kawasan ini memandang bahwa potensi keluarnya mereka sekaligus dapat membawa dampak serius terhadap keberlanjutan dan integritas AFF sebagai federasi regional. Selain itu, ketidakstabilan ini juga bisa menciptakan ketidakpastian dalam kalender pertandingan dan struktur kompetisi yang telah mapan selama bertahun-tahun. Meskipun masih banyak yang harus diungkap dan dipahami, keputusan Indonesia dan Singapura untuk keluar dari AFF serta pertimbangan Malaysia yang masih dalam tahap evaluasi menciptakan atmosfer dan spekulasi di dunia sepak bola ASEAN. Satu hal yang pasti, masa depan AFF akan menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang peduli dengan perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Lantas pertanyaannya, apakah ketiga negara ini benar-benar keluar dari AFF? Menarik menanti kabar selanjutnya dari konflik panas ini. Sebagaimana yang diketahui, Thailand akan melawan Filipina di semifinal Piala AFF 2024. Laga leg pertama tersebut akan digelar di Rizal Memorial Stadium markas timnas Filipina. Namun jelang laga ini, permasalahan terjadi untuk kubu Thailand. Hal itu lantaran skuad Thailand mempermasalahkan kondisi Stadion Rizal Memorial yang menggunakan rumput sintetis. Gelandang Thailand Supachok Saracat mengeluhkan kondisi rumput stadion. Stadion yang digunakan rumput sintetis itu disebut memberikan masalah untuk para pemain. Saya sudah pernah bermain di Rizal Memorial Stadium sebelumnya dan saya tidak suka. Main di rumput sintetis adalah sebuah masalah. Tetapi kami percaya tim bakal bermain baik dan tak akan menjadikan rumput sintetis sebagai alasan, ucap Supachok sebagaimana dikutip dari Bongda. Thailand melangkah ke babak semifinal dengan sangat sempurna, bermain 4 kali di babak grup. Semua berhasil dituntaskan dengan kemenangan. Tak cuma itu saja, Thailand juga jadi tim paling subur dengan torehan 18 gol dari 4 laga. Atas hasil inilah, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang mengaku sangat bahagia atas pencapaian timnas Thailand sejauh ini. Apalagi dia sangat mengapresiasi kemenangan Thailand atas Singapura beberapa waktu lalu, karena saat itu Thailand tertinggal terlebih dahulu. Saya sangat senang dan antusias untuk pertama kalinya dalam 20 tahun kami tertinggal dari lawan kami 2 gol, lalu bangkit untuk mengalahkan Singapura 4-2, ungkap Madampang beberapa waktu lalu.